Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa TV 9, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di program Hujjah Aswaja, suatu program yang kita tunggu bersama. Karena program ini selalu menyajikan sebuah kejelasan terutama tentang khilafiyah, ubudiyah, amaliyah yang dilakukan oleh masyarakat. Dan seperti biasanya kita akan membahas suatu permasalahan yang perlu kita ketahui bersama dan bisa kita amalkan sebagai pencerahan bagi kita semuanya. Pemirsa, seperti biasanya saya jelaskan bahwasanya Hujjah Aswaja ini terselenggara bekerjasama antara Aswaja Indonesia Center Jawa Timur dan juga TV 9 Santun Menyejukkan. Dan juga Hujjah Aswaja ini didukung oleh Badan Amil Zakat Jawa Timur atau Basjatim. Pemirsa, di malam hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin ini ditunggu oleh masyarakat karena tema ini sesuai dengan peringatan yang sering diadakan oleh masyarakat, terutama para nadiyin, untuk memperingati Maulid Muhammad SAW, dan kita bingkai dalam tema Maulid Nabi, bukti cinta kepada Rasulullah. Dan telah hadir di studio, beliau adalah inspirator Hujjah Aswaja dan beliau juga Direktur Aswaja Indonesia PWNU Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Hafiz LC.MHI, pengasuh Pondok Pesantren Huda Trisejaki nomor 64 Surabaya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Kiai, ini kita akan membahas satu tema yang memang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat di bulan Rabiul Awal ini, yang memang bulan Rabiul Awal ini bulan cinta kepada Rasulullah, ya gitu, dan bulan penuh rahmat karena dilahirkannya Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini. Saya pertama kali ingin bertanya kepada Kiai tentang sejarah peringatan Nabi Muhammad SAW ini, karena ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak ada contoh dalam Rasulullah mengenai peringatan Nabi tersebut, dan mungkin juga ada sejarah kapan itu diadakan peringatan Nabi itu. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, ma'ba'du. Bahwa memang pada bulan Rabiul Awal sekarang ini, insya Allah yang tanggal 12 Rabiul Awal nanti bertepatan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember. Ini merupakan momentum sejarah, yaitu bersamaan dengan peringatan Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang memperingati Maulid Nabi, sebenarnya sejak Nabi lahir itu sudah diperingati. Begitu ya? Betul. Cuma mungkin teknis dan caranya itu yang berbeda. Juga volumenya itu yang berbeda ya. Bahkan dengan kelahiran Nabi itu disebutkan fahtazal arsyu taraba wastibasyara. Bergetar aras. Ketika Nabi itu lahir. Dan bahkan masyarakat Mekah waktu itu merasa senang dengan kelahiran Nabi. Sampai-sampai Abu Lahab, yang mana itu paman Nabi Muhammad, yang kemudian beliau itu tidak iman kepada Nabi Muhammad, sangat membenci sekali, sangat membenci sampai turun tabat yada Abu Lahab itu. Ketika mendengar Nabi Muhammad itu lahir dari rahim ibunya Siti Aminah, itu saking senangnya itu memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Itu artinya bahwa kelahiran Nabi itu punya momentum tersendiri, punya keistimewaan tersendiri, sehingga orang itu merasa senang dengan kelahiran Nabi itu. Itulah tandanya itu orang baik kan seperti itu. Ketika lahir itu, yang lahir itu menangis dan kemudian seketika itu senang. Kalau nanti meninggal, yang meninggal itu yang senang, tertawa, yang ditinggal itu yang menangis. Walaupun ummuka bagian wan nasu haulaka dhahika fajhad anta muta dhahikan wan nasu haulaka baqiya, ya.
ketika kamu itu dilahirkan, kamu itu menangis dan manusia sekitarmu itu tersenyum, maka berusahalah agar supaya nanti ketika meninggal dunia kamu yang tersenyum. Ini yang sulit. Dan sekitarmu yang menangis merasa kehilangan. Nah, itu menunjukkan bahwa kelahiran Nabi itu punya keistimewaan tersendiri. Sampai Abu Lahab itu merasa senang, dan dengan itu karena memperingati kelahiran Nabi itulah kemudian beliau walaupun itu tidak iman kepada Nabi Muhammad, setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Subhanallah. Ya, memang sesuai dengan apa yang disampaikan Kiai Nafis, jadi benar sekali, dan kita mungkin tidak tahu bahwa memang Rasulullah pun memperingati hari kelahiran beliau gitu ya. Ya, kita akan bahas tentang sejarah diadakan Maulid Nabi secara peringatan ini, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih setia menunggu kami di acara Hujjah Aswaja dalam tema Maulid Nabi Bukti Cinta kepada Rasulullah bersama Kiai Haji Abdurrahman Nafis LCMHI. Ya, Kiai, ternyata apa yang Kiai sampaikan di segmen pertama bahwa Rasulullah itu juga memperingati hari kelahiran Rasulullah tapi dengan berpuasa. Tetapi Kiai, kalau dengan peringatan yang seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat seperti ini, apakah memang ada yang pernah mencontohkan, Kiai? Iya, mungkin kita urut ya tadi karena terpotong iklan. Jadi waktu itu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab senang dengan kelahirannya. Dengan kelahiran senang itu sampai mereka itu Suwaibah. Dan dengan itu kemudian walaupun tidak iman kepada Nabi, pada saat hari Senin itu diringankan disiksanya. Itu hadis sahih. Oh, gitu ya. Setelah itu juga Nabi Muhammad itu memperingati terhadap kelahirannya sendiri. Ketika Nabi Muhammad itu ditanya, kenapa Rasul jangan kau puasa hari Senin? Rasulullah, fihi wulitu, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Berarti itu Nabi Muhammad juga ingat, memperingati dengan kelahirannya itu, yaitu dengan puasa. Begitu juga setelah Rasulullah itu wafat, sahabat Ansor, di antara itu ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya, itu berkumpul, yastami'un, berkumpul dan yatazakarun, saling mengingat terhadap peristiwa-peristiwa bersama Rasulullah. Jadi kopdar gitu ya. Kemudian gimana pengalaman enti ketika dengan Rasulullah, saya begini. Nah, di situ berarti kan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kemudian terus berikutnya sampai pada zaman Khulafaur Rasyidin itu, tetapi tidak formal. Baru setelah kemudian pada zaman Malik berikutnya di Mesir itu juga itu ada peringatan tapi masih skala itu kecil. Baru itu kemudian besar pada sekitar abad keempat Hijriah, ketika umat Islam itu dijajah oleh tentara salib dari Eropa. Nah, waktu itu Timur Tengah itu terutama di daerah Palestina, Yordania dan sekitarnya itu dijajah oleh tentara salib dari Eropa yang mereka bukan hanya membunuh umat Islam, bukan hanya menghinakan wanita muslimah, tetapi juga menjauhkan umat Islam itu dari Islamnya, termasuk tidak memperkenalkan sejarah Nabi kepada umat Islam itu. Nah, itulah yang kemudian membuat keresahan di sebagian tokoh-tokoh Islam, bagaimana kita untuk membagikan cinta Nabi, cinta Islam, ya, kenal Nabi, kenal Islam, dan lepas dari cengkeraman penjajah. Itulah kemudian Al-Malik Al-Mudhaffar, Raja Irbil, beliau itu bermusyawarah dengan para ulama-ulama, termasuk bermusyawarah kepada seorang ulama sufi yang terkenal waktu itu, yaitu Syekh Umar Al-Mulla dari Mosul, Irak. Nah, beliau itu kemudian menganjurkan untuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah dalam Islam, termasuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian betul dilaksanakan oleh Al-Malik Al-Mudhaffar dan mengadakan Maulid Nabi besar-besaran waktu itu. Selama 24 jam ada bacaan sholawat, sejarah Nabi, macam-macam qasidah ya, dan dihadiri oleh sekian banyak orang. Dalam kisah itu dikisahkan bahwa Al-Malik Al-Mudhaffar itu menyembelih 5.000 kambing, sekian ratus unta, sekian ton gandum, menghabiskan besar-besaran. Itu ditulis dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Syekh Imam Ibnu Katsir, dan juga di beberapa kitab-kitab tarikh yang lain, termasuk kemudian dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Mawalid karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, dari itulah kemudian
muncul peringatan Maulid Nabi itu besar-besaran dan diikuti di masjid-masjid, di musola-musola, yang tujuannya untuk membangkitkan kecintaan kepada Nabi, mengenal sejarah Nabi, dan lepas dari cengkeraman penjajah. Ternyata betul itu berhasil. Secara singkat kemudian melahirkan anak-anak muda. Oh, kalau begitu Islam itu jaya, Nabi itu hebat, kita harus lepas dari penjajah. Sampai kemudian muncul seorang anak muda yang bernama As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang beliau itu menggalang anak-anak muda, ditanamkan cinta kepada Nabi, dilatih fisik secara militer, dan ketika berperang melawan tentara salib Eropa, menang tentara Salahuddin Al-Ayyubi dan bebas Masjidil Aqsa dari cengkeraman penjajah. Sejak itulah kemudian diekspor peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia Islam ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Mal'un Muzaffar pada waktu itu, kemudian ulama yang pada waktu itu, apakah mereka itu dari faham Syiah ya gitu? Oh, bukan. Bukan ya? Bukan. Yang faham Syiah itu Fatimiyah. Fatimiyah yang di Mesir. Fatimiyah. Kalau Al-Malik Al-Muzaffar itu adalah Sunni dan Asy'ari. Ya, Al-Mazhabil Asy'ari. Ya, bisa baca sejarahnya itu. Juga Syekh Al-Mulla juga begitu, min ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak benar bahwasanya memang pencetus yang pertama memperingati Nabi ini Al-Mal'un Muzaffar bukanlah Syiah ya gitu. Bisa dibaca dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Syekh Ibnu Katsir. Juz 2 halaman 33. Itu disebutkan bahwa Al-Malik Al-Muzaffar itu seorang yang cinta Nabi. Beliau itu adalah ahli sunnah wal jamaah yang juga kemudian diikuti oleh para ulama-ulama yang lain. Kemudian Kiai, kalau kita tahu secara seperti itu dan memang tepat sekali apa yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini. Kalau dulu itu memang putar balik fakta tentang Rasulullah, kemudian degradasi tentang pengetahuan tentang Rasulullah. Sekarang pun seperti itu lah. Apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat penting sekali untuk peringati Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk peringati Nabi ini? Ya, memang waktu itu acaranya itu macam-macam ya. Iya. Secara bentuk acaranya itu pada prinsipnya adalah baca sholawat, sejarah Nabi, kemudian juga bersedekah, ceramah, macam-macam lah. Nah, sekarang pun juga demikian, ya, masyarakat juga macam-macam. Kebanyakan tuh minimal tuh baca sholawat. Kemudian ada pengajian umum, ada santunan, ada kemudian mungkin lomba-lomba. Itu sebenarnya momentumnya untuk ta'rif bin Nabi, memperkenalkan Nabi Muhammad SAW. Itu Maulid Nabi, bukti cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena cinta itu harus ingat. Ya, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta dengan sesuatu, dia sering mengingatnya, dia sering menyebutnya. Nah, kita bukti cinta itu minimal setahun sekali, walaupun tidak cukup. Kenapa? Ya, setiap saat kita baca sholawat itu sudah berarti ingat kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Tetapi di bulan Rabiul Awal ini kita tambahkan volumenya itu untuk tau'iyah dan menggiatkan cinta Nabi itu, memperkenalkan Nabi Muhammad. Apalagi momentum sekarang ini mungkin banyak anak-anak muda kita, masyarakat kita yang nggak kenal Nabi, nggak kenal sejarah Nabi, lebih kenal dengan sinetron, bintang-bintang film. Apalagi anak muda sekarang itu mereka itu punya tokoh bukan tokohnya Nabi, tapi bagaimana kita akan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Kalau kenal saja itu tidak, tahu saja itu tidak. Nah, kapan kita mengajarkan? Momentum inilah kemudian oleh para ulama dijadikan media untuk memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat seperti itu, positif sekali masyarakat mengadakan peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang intinya memang untuk menggerakkan kembali cinta Rasulullah. Tetapi juga ada sebagian kecil untuk mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan memperingati Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah merupakan suatu hal yang dilarang, bahkan itu merupakan bid'ah yang tidak dilakukan Rasulullah ini. Bagaimana menurut Kiai? Tapi jangan dijawab dulu Kiai. Setelah ini kita kembali lagi Kiai. Gitu. Ya pemirsa, dan jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan membahas tentang hal yang penting, yaitu tentang hukum memperingati Nabi Muhammad SAW. Jangan kemana-mana. Setelah satu ini kita akan kembali lagi.
Pemirsa, terima kasih masih menunggu kami di program Hujah Aswaja dalam tema Maulid Nabi, bukti cinta kepada Rasulullah. Dan di segmen ini kami buka kesempatan bagi pemirsa untuk bertanya tentang apa yang kami bicarakan di Hujah Aswaja ini di line telepon 03156601009. Sekali lagi 03156601009. Ya, Kiai, apa yang kami sampaikan tadi bahwasanya ada orang mengatakan bahwasanya peringatan Nabi Muhammad SAW itu hendaknya dijauhi, bahkan itu merupakan bid'ah, dan itu kita bisa juga disebut dengan Syiah, Kiai gitu. Sebenarnya apa hukum memperingati Nabi Muhammad SAW itu sendiri, Kiai itu? Dapat dibaca dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Mawalid karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Juga ulama-ulama yang lain seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Sakhawi, dan juga ulama-ulama mutakhirin seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seperti Said Hawa, dan juga Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, dan beberapa ulama-ulama lain yang beliau dikenal dengan otoritas keilmuannya itu sangat kuat. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim itu menjelaskan bahwa fata'zimul maulid wa ittikhaduhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa lahu ajrun 'azim bi husni qasdihi. Kata Ibnu Taimiyah bahwa mengagungkan maulid dan jadikan musim kebiasaan dilakukan oleh manusia, falahu ajrun 'azim, itu merupakan pahala yang agung. Kenapa? Li husni qasdihi, karena tujuan yang baik. Nah, dengan demikian para ulama mengatakan kalau itu dilakukan dengan niat yang baik, cinta Nabi, dilakukan dengan bacaan sholawat, pengajian, itu merupakan hal yang baik, hal yang bukti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada yang tidak setuju, seperti umumnya Syekh bin Baz, Syekh Albani, atau Syekh Utsaimin, atau Syekh At-Tuwaijiri, dan beberapa ulama-ulama yang di Saudi Arabia itu mengatakan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, haram gitu ya. Karena memperingati, membuat suatu yang baru, yang tidak ada contoh di zaman Nabi. Tapi di waktu yang sama itu mengadakan usbu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memperingati kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu ya. Ada telepon Kiai, kita terima dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ternyata putus. Ya, dicoba kembali. Ya, ternyata walaupun mereka mengatakan bahwasanya memperingati Maulid Nabi itu adalah merupakan suatu bid'ah, tapi ada acara usbiyah untuk memperingati itu ya. Karena begini, ada yang melihat itu hanya tema dan momentumnya. Ada yang melihat itu substansinya dan kontennya. Artinya, kalau kontennya itu nggak ada yang tidak setuju, sepakat ulama, umumnya baca sholawat, kemudian menjelaskan tentang sejarah Nabi, bersedekah kepada orang, atau kemudian mengadakan lomba untuk kebaikan. Itu tidak ada yang komplain terhadap itu. Tetapi kemudian acara itu dinamakan Maulid Nabi, nah ini yang kemudian ada yang anggap itu membuat-buat yang baru. Padahal itu hanya tema saja, hanya nama saja. Isinya adalah sudah ada di umum. Apa? Baca sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah. Kemudian membaca sejarah Nabi juga ada perintah. Cinta Nabi itu juga perintah, kewajiban. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai dari orang tuanya, lebih dicintai dari anaknya, dan lebih dicintai dari manusia semuanya. Nah, dengan begitu cinta itu apa? Yaitu mengenal, kemudian mengingat. Lebih dari itu adalah mendalami tentang sejarahnya. Jadi kalau kita lihat kontennya itu memang ada dasar hukumnya, Kiai, tapi memang dengan segala peringatan, haflah seperti itu memang tidak ada pada zaman Rasulullah, Kiai, gitu. Dan itu itu hanya kulitnya saja, Kiai, gitu. Kemasannya sama juga sekarang ya, dakwah, pengajian,
apa medianya? TV 9. Ya. Apa ada di zaman Nabi TV 9 itu? Gitu ya? Atau dialog talk show, hujah aswaja, itu tema saja. Tapi kontennya itu sudah ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang mungkin perlu dikritisi ketika kita baca fatwanya Syekh bin Baz tentang usbu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan mengkaji, mempelajari tentang salafus salih itu hukumnya wajib. Tetapi diadakan secara momentum tiap tahun usbu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak dianggap bid'ah, tapi itu wajib itu ya. Sementara kalau kemudian mengkaji sejarah Nabi yang momentum maulid itu dianggap itu bid'ah. Itu ini perlu kita kaji. Ini berarti ini bahkan kita ini momentum untuk memperingati yang membawa risalah gitu ya. Membawa risalah betul. Majelis Tarjih Muhammadiyah saja yang menjelaskan bahwa memperingati Maulid Nabi itu nggak ada dalil yang memerintahkan, juga tidak ada dalil yang melarang. Yang ikut kemudian hukum itu mubah. Boleh jika diisi dengan kebaikan itu menjadi baik, jika ada kekurangan itu menjadi kurang. Begitu Kiai gitu. Ya, tampaknya di sini sudah jelas Kiai ya tentang hukum itu ya. Ya, pemirsa tadi apa yang disampaikan Kiai Nafis bahwasanya yang melarang kita tahu, dan yang terpenting konten kita memperingati Maulid Muhammad SAW ini ada dasar hukumnya dan sangat positif sekali kita memperingati Maulid Muhammad SAW. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hujah Aswaja dalam tema Maulid Nabi Bukti Cinta kepada Rasulullah. Dan di segmen keempat ini saya masih memberi kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan pertanyaan kepada kami di 031 566 0109. Sekali lagi 031 566 0109. Ya, Kiai, ada yang bertanya menarik sekali Kiai. Ada yang gini, kenapa yang diperingati itu hari kelahiran Rasulullah? Kan selama ini kita memperingati itu hari wafatnya ulama-ulama, mungkin ada haul gitu kepada Rasulullah. Mengapa diperingati hari kelahiran Rasulullah? Dan juga apakah Rasulullah itu juga memberikan suatu perintah kepada kita untuk memperingati kelahiran beliau gitu? Iya, Nabi Muhammad itu lahir, Nabi Muhammad itu hijrah, dan Nabi itu wafat itu hari, bulan, tanggal sama, tahun yang berbeda. Gitu. Hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sehingga kalau peringatan Maulid Nabi berarti juga memperingati wafatnya Nabi, hijrahnya Nabi itu juga. Kenapa kalau para ulama itu wafatnya? Karena beliau itu ketika wafat itu sudah ketahuan tuh jasanya. Kalau masih lahir belum tahu orang itu dia berjasa atau tidak. Tetapi kalau sudah wafat kan dari hasil jasa itu gitu ya. Nah, peringatan Maulid Nabi itu nggak ada perintah dan tidak ada larangan. Tadi itu dari Majelis Tarjih Muhammadiyah disebutkan dalil yang merintahkan nggak ada, dalil yang melarang itu tidak ada. Maka kata Rasulullah, wa ma atakum Rasulullah fakhutu wa man hakum anhu fantahu. Kalau apa yang diperintahkan Nabi itu ambillah, yang dilarang itu jauhilah. Yang tidak diperintah dan tidak dilarang itu berarti itu mubah, jawaz. Ketika jawaz lalu dia itu melarang, berarti sudah menyalahi hukum. Ya, bukan semua yang tidak dikerjakan Nabi itu dilarang, enggak. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya al-asul fil ibadah tahrim gitu. Ada lihat dahulu. Pasti dikaitkan dengan seperti itu. Ya? Lihat dahulu. Ya. Seperti Mu'adz bin Jabal ya. Monggo. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Mas'ud. Pak Mas'ud, di mana? Ya, langsung saja Pak, yang ditanyakan apa? Maulid Nabi apakah di negara Arab ada juga? Oh begitu, ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, langsung saja singkat karena memang waktunya. Ya, apakah ada Nabi di Mekah itu ada, di Madinah itu juga ada. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ada. Ya, tapi mungkin negara itu tidak mengadakan. Oh, gitu ya. Dan negara tidak mengadakan karena sana itu kan menganut kepada fahamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak mau pada Maulid Nabi. Seperti di Mesir, di Maroko, di Yordania, bahkan kami ngupload ambil dari ini
beberapa peringatan Maulid Nabi di negara-negara dunia ini, termasuk di Mesir, di Tunisia, di tempat-tempat lain itu besar-besaran seperti itu ya. Oke lah, begini. Adapun kemudian ada yang tidak setuju, itu tidak kemudian melarangnya. Dan hal ini bukan urusan kemudian ibadah mahdhah. Contohnya sekarang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengkoordinir tarawih, itu ada yang mengatakan itu bid'ah Umar. Nabi tidak pernah mengkoordinir seperti itu. Kata Sayyidina Umar, ni'matil bid'atu hadi. Itu kan masalah ibadah, sholat itu. Tapi aslul amrinya itu ada, teknisnya itu yang diatur seperti itu. Ya, kayak tadi itu, bahwa memperingati Maulid Nabi, Nabi itu memperingati kelahirannya dengan puasa. Kemudian para sahabat Ansor juga memperingati. Cuma teknisnya yang tentu disesuaikan dengan kondisi. Dengan demikian itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ini bukan kemudian menyalahkan, tetapi kerjakan apa yang diyakini, namun toleransi yang lain yang punya keyakinan lain seperti itu. Dan menarik sekali di negara Arab itu bukanlah satu firqah saja, Wahabi memang yang besar, tapi memang ada ya mazhab-mazhab yang lain kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau ke Mekah itu dulu ada, sekarang mungkin yang putranya Syekh Said Muhammad bin Al-Maliki, Syekh Muhammad itu, kemudian putranya Syekh Ismail dan para ulama-ulama di Mekah itu. Apalagi sebelum berdirinya negara Saudi ini, yang masih waktu itu Syarif Hussein dan lain-lainnya, besar-besaran. Bahkan kalau kita tinjau dari sisi historisnya gitu itu ada yang menganalisa bahwa itu karena faktor politik. Waktu itu Daulah Utsmaniyah yang kalau Maulid Nabi itu hamlah, pawai dari Turki ke Mekah. Mekah waktu itu adalah gubernurnya dari Turki waktu Daulah Utsmaniyah itu berpusat di Turki. Berarti belum merdeka gitu berarti, atau belum menjadi negara Saudi. Nah, Saudi ingin menguasai Mekah ini bagaimana supaya Daulah Utsmaniyah itu tidak mendatangkan haflah ke ini, itu melarang Maulid Nabi itu. Itu seperti itu. Kalau itu tinjauan politiknya. Pak Masud, kalau Kiai Nafis yang menyampaikan pasti valid karena beliau ini juga jenengan di Arab juga berapa tahun di sana pernah menimba ilmu di sana kayak gitu. Dan pasti pernah menemukan tentang haflah Maulid Nabi di sana. Kemudian Kiai, ketika kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW, mungkin juga ada otokritik perlu yang diperbaiki apa dalam pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat ini Kiai itu. Memang ada konsep, ada implementasi. Konsepnya itu bagus, kadang-kadang implementasinya perlu ada yang diluruskan. Tidak hanya masalah maulid, sekarang umpamanya sholat Sholat itu konsepnya bagus kan, aja bagus, tapi kadang pelaksanaannya ada kadang salah niat, salah cara. Ini tentu perlu kita perbaiki. Tetapi berarti itu dilarang sholatnya enggak, diperbaiki tentang yang salah itu. Haji umpamanya ada haji itu bagus, diperintahkan tapi ada yang salah hajinya, salah niatnya. Bukan dilarang hajinya, tapi yang salah itu diperbaiki. Termasuk juga Maulid Nabi gitu ya. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali setelah satu ini. Terima kasih masih bersama kami dalam program Hujjah Aswaja dalam tema Maulid Nabi, bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai, untuk kritik bagi kita semuanya, Kiai, untuk disampaikan ini, Kiai. Memang ada sebagian pelaksanaan Maulid ini tanda petik itu kurang sesuai. Baik itu niatnya ataupun acaranya. Contohnya niatnya itu sudah jor-joran. Ada beberapa daerah itu seakan-akan itu mewajibkan maulid. Kalau nggak maulidan seakan-akan itu bukan umat Nabi Muhammad. Itu juga salah, itu tidak wajib. Yang kedua juga kemudian itu memaksakan diri untuk mengadakan maulid Nabi, sampai jual becaknya, gadaikan sawahnya gitu untuk mengadakan peringatan maulid Nabi. Itu juga merupakan hal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu adalah dalam pembacaan sholawat. Sholawat berjanji, tibai itu bagus dan itu merupakan gabungan antara sholawat dan sejarah Nabi di situ. Cuma kadang-kadang itu dilakukan dengan lagu-lagu yang mengundang kemaksiatan. Lagunya sesar, lagunya sakitnya tuh di sini lah, itu. Akhirnya bukan merenungi tentang sejarah Nabi. Yang mendengarkan bukan merenungi, tapi tertawa gitu. Tertawa, bahkan bukan hanya itu saja.
berdiri sambil joget-joget itu. Lah itu yang perlu diperbaiki tentu. Sholawat, monggo dengan keras bersama-sama, tapi dengan santun. Apakah boleh bersama? Ya. Ketika Rasulullah itu datang ke Madinah, para sahabat Ansor ya menyambut dengan sholawat Tola'al Badru itu dengan bersama-sama. Karena masalah bacaan sholawat itu termasuk ibadah mutlaqah wa muqayyadah. Boleh sendiri, boleh bersama-sama. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa peringatan Maulid Nabi ini harus kita buat sebaik mungkin yang punya dampak positif, manfaat kepada kita. Begitu Kiai. Kita tidak terasa sudah di penghujung acara Kiai. Ini silakan di akhir ini ditutup dengan kesimpulan Kiai gitu. Mari kita cinta Nabi. Bukti cinta kita adalah ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukti ingat itu yaitu dengan menyebut nama Nabi Muhammad, dan ketika menyebut nama Nabi Muhammad kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, baca sholawat kapan saja, di mana saja. Tetapi pada bulan Rabiul Awal ini kita tingkatkan sholawat kita, dan kita membaca sejarah Nabi untuk nambah cinta kepada Nabi. Dan kalau begitu termasuk menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, dan orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Amin. Semoga menjadi hamba Allah yang muttaqin, dan menjadi umat Nabi Muhammad yang dapat syafaatul ummah di akhirat nanti. Amin. Ya, pemirsa, dari awal sampai akhir kita sudah mengetahui bahwasanya peringatan Nabi Muhammad SAW ini merupakan sebuah peringatan yang mungkin ada mengundang hikmah yang paling banyak sekali dan positif sekali kita lakukan di tengah-tengah begitu banyak orang-orang dan juga kaum muda yang belum mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita melihat hujat wajah ini, kita tahu bahwa sebenarnya Nabi Muhammad SAW diperbolehkan dan itu juga mengenai kesunahan di dalamnya. Dan pemirsa, akhirnya saya Badrul Munir dan semua kru kerabat kerja hujat wajah mohon diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.